Hey, sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingatkah kalian bahwa di minggu depan kita lagi-lagi akan mendapatkan kelanjutan dari manga One Piece chapter 1061 yang akan segera rilis. Jadi tidak akan ada libur ya. Nah, untuk video kita kali ini, Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1061 yang dimana prediksi kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca kru bajak laut topi jerami ini beserta dengan para aliansinya pergi meninggalkan Wano Kuni. Nah, salah satunya kemanakah rute selanjutnya yang akan dituju oleh kru bajak laut topi jerami? Bagaimana juga nasib dari Sabo yang setelah kita ketahui kerajaan Lulusia dihancurkan? Apakah adakan Sabo akan selamat dan berkumpul bersama para revolusioner yang lainnya di kerajaan Kamabaka? Nah, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya prediksi Tamagon yakni kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Caesar dengan Derma 66. Mereka sudah bisa membebaskan diri dari Katakuri dan juga Oven di markas dari Big Mom. Tentunya sekarang mereka sudah ada di lautan dan akan segera menuju ke markas besar dari Derma 66. Pertemuan para ilmuwan jenius akan segera dimulai. Hal pertama yang nanti akan bisa kita lihat kemungkinan akan melanjutkan bagaimana pertemuan antara kru bajak laut topi jerami dengan salah satu supernova yang ditemukan di laut yaitu Jewer Leboni. Beberapa dari kru topi jerami tentunya kaget melihat seorang anak kecil yang berada di dalam pusaran air tersebut. Jewer Leboni memiliki koneksi ke beberapa karakter penting. Ini pun akan menjadi sangat penting dan kemudian akan menjadi keuntungan yang bagus untuk topi jerami bertemu dengannya. Bonnie tentu jelas merupakan karakter yang mengetahui banyak rahasia dan pertemuannya dengan kru topi jerami di akhir chapter 1060 mungkin akan dimaksudkan untuk tanda petik memberi informasi atau akan menjadi aliansi yang paling menguntungkan bagi topi jerami dalam arc selanjutnya. Sebelumnya, terakhir kali kita melihat Jewer Leboni ini berada di Maria Joa. Dia kesana juga punya misi tertentu dan kita sedikit melihat cuplikan. Dia sedang menangis menyaksikan Bartolomeo Kuma menjadi budak dari Tenryubito. Nampaknya memang ada ikatan atau hubungan tertentu di masa lalu dari mereka berdua ini. Entah mereka sama-sama berasal dari negara yang sama ataukah ada ikatan batin yang lebih kuat mungkin menyangkut persaudaraan. Namun yang jelas, kali ini dia pasti sudah jelas akan bergabung di kapal dari Luffy untuk sementara. Dia akan menjelaskan kepada kru bajak laut topi jerami mengapa dia berada di pusaran air tersebut. Kemudian, dari mana dia sebenarnya? Eiichiro Oda tentunya akan sedikit demi sedikit mengupas bagaimana sebenarnya karakter dari Jewer Leboni ini. Yang tentunya erat kaitannya dengan pemerintahan dunia, revolusioner, dan juga tentunya buah iblis yang dia makan. Entah bagaimana Tamagon melihat Bonnie ini seakan tahu informasi mengenai Im Sama. Dan sekarang dia akan menceritakan kepada Luffy dan kawan-kawannya. Namun karena beberapa kru topi jerami masih belum tahu bahwa anak kecil yang mereka lihat di lautan ini adalah Bonnie. Mereka tentunya harus menunggu dia mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Nah, ini pun mungkin akan kita mendapatkan sedikit perbincangan kocak mengenai dibukanya identitas dari Bonnie di kapal topi jerami. Kocak juga ya memang jika Jewer Leboni ini berada di kapal topi jerami. Karena sekarang sudah ada dua orang yang gemar makan, yaitu Luffy dan juga Bonnie. Tentu saja perkelahian antara Zoro dan juga Sanji akan terus berlanjut seiring dengan masuknya Jewer Leboni di kapal topi jerami. Tentunya, Bonnie ini akan diajak Luffy untuk bersama-sama menuju ke pulau selanjutnya yang menjadi rute perjalanan dari mereka. Tamagon menduga rute tersebut adalah Pulau Elbaf. Kenapa Pulau Elbaf? Nah, kali ini Tamagon mengacu dengan perkataan yang Nami bilang, yaitu cuaca ekstrim yang terjadi sangat cepat di lautan mengakibatkan sulit untuk memprediksi pergerakan angin ataupun low push yang tentunya berubah-ubah. Di chapter kemarin, Nami mengatakan dalam rute bajak laut topi jerami, cuaca di sekitar mereka bersalju dan sangat amat dingin. Di dalam flashback Big Mom waktu dia masih kecil yang sedang berada di Pulau Elba, memang tidak tampak rasanya bahwa pulau ini adalah pulau dengan suhu yang dingin ataupun bersalju. Namun, merujuk kepada kata-kata yang dimiliki oleh Nami yang dimana dia mengatakan bahwa cuaca di New World sangat gampang untuk cepat berubah-ubah. Itu pun dibuktikan di chapter 1060 yang tanpa diduga cuaca ekstrim mengelilingi kapal dari kru topi jerami. Jadi tentunya iklim bisa berubah dari waktu ke waktu dan itu tidak akan menentu. Spekulasi liar Tamagon mengatakan bahwa iklim ekstrim di sana tidak sembarang mendatangkan adanya salju. Biasanya salju bisa jadi karena Ragnarok dimulai di Elbaf. Nah, Ragnarok adalah semacam pertempuran
pertempuran akhir yang ada di mitologi Nordik. Bisa jadi ini mengacu kepada Pulau Elbaf yang dimana di sana sudah dimulainya pertempuran Ragnarok. Maka dari itulah turun salju di sekeliling pulau tersebut. Dalam mitologi Nordik ada yang bernama Fimbulvur. Ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris bernama Fimbulwinter. Ini adalah awal langsung dari peristiwa Ragnarok. Bisa juga dikatakan dengan musim dingin yang hebat. Nah, jadi make sense kan dengan iklim ekstrim yang sekarang dialami oleh kru bajak laut topi jerami di suatu lautan. Mereka kemungkinan akan segera menuju ke Elbaf dengan Jewerleboni. Satu hal yang juga terjadi adalah kita akan berlanjut di mana akan memperlihatkan kabar dari Sabo setelah peristiwa hancurnya kerajaan Lulusia di chapter 1060. Jadi kita akan melihat scene tentang nasib dari Sabo. Apakah menurut kalian dia sudah tewas? Menurut Tamagon, Sabo bisa jadi sudah meninggalkan pulau Lulusia sebelum Im-sama menghancurkan pulau itu. Coba saja kalian lihat bagaimana reaksi dari Sabo pada saat cahaya dari langit turun menghujam kerajaan tersebut. Penglihatan dari Sabo terlihat miring dibanding dengan beberapa warga yang menyaksikan cahaya tersebut dengan melihat ke atas, bukannya ke samping. Jadi, Tamagon rasa Sabo sudah agak jauh dari kerajaan tersebut, entah menggunakan perahu atau semacamnya karena terlihat penglihatannya yang bukan menuju ke atas. Jadi dalam hal ini, Vivi dan Sabo kemungkinan ada pada posisi aman. Kemudian dia akan menuju ke markas revolusioner yaitu Kamabaka dan berkumpul bersama teman-temannya kemudian memberikan informasi yang sangat amat penting pada saat gerilyanya di Marijoa. Kemudian berlanjut, kita akan mengetahui kondisi apa yang terjadi lagi pasca Im-sama membumi hanguskan kerajaan Lulusia di chapter yang kemarin. Para tetua Gorosei sangat menyayangkan dan mendoakan kepergian dari salah satu anggota revolusioner yang terbaik yang dimiliki oleh Dragon akhirnya sudah tewas. Kita pun langsung diperlihatkan bagaimana Im-sama yang sudah menduduki tahta kosong di hadapan dari kelima Gorosei. Mereka bertanya apakah yang akan dilakukan selanjutnya setelah Sabo mengetahui informasi yang sangat penting ini, dan tentunya sudah memberikan informasi ini kepada pihak dari revolusioner. Yips, dan tujuan selanjutnya dari Im-sama ini adalah melacak keberadaan dari markas revolusioner. Tentu saja untuk memusnahkan markasnya beserta dengan para anggotanya. Nah, di sela-sela hal tersebut, pemerintahan dunia sudah merilis bounty terbaru dari Nefertari Vivi. Nefertari Vivi sudah menjadi ancaman dari pemerintahan dunia karena kaburnya dia dan entah di mana dia berada untuk saat ini. Narator mengatakan bahwa bounty yang dimiliki oleh Nefertari Vivi sebesar 230 juta berry. Poster nilai buruan pun pemerintahan dunia sebar guna tujuan untuk segera mendapatkan Nefertari Vivi dan memberikan kepalanya kepada Im-sama. Di akhir chapter One Piece 1061, narator pun akan juga mengumumkan bahwa bajak laut topi jerami beserta dengan salah satu supernova yaitu Jewerleboni sudah berada di depan pintu masuk dari Pulau Elbaf. Arc Elbaf pun akan segera dimulai. By the way, untuk prediksi yang paling menarik menurut Tamagon di chapter 1061 kita kali ini adalah bagaimana terhubung langsung ke chapter 1060 kemarin di akhir penutupnya. Penutup pada chapter kemarin memperlihatkan bagaimana nilai buruan yang dimiliki oleh Jewerleboni ditampilkan, yaitu sebesar 320 juta berry. Nah, jika kita menganalisa angka 320 ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik yang terhubung mungkin ke chapter 1060 nanti. Sekarang kita coba cari chapter 320. Dalam cover story-nya terdapat seseorang dengan bentuk wajah dan juga rambut seperti bayangan dari Rocks the Sebek, bukan? Kita tahu dia adalah Gedatsu. Kemudian kita kembali mencari chapter 32. Yips, di mana kita bisa melihat judulnya itu adalah bahaya besar. Jadi, akankah bounty yang dimiliki oleh Jewerleboni ini akan masuk ke dalam foreshadow di chapter 1060 nanti yang akan memperlihatkan sosok sebenarnya dari Rocks the Sebek atau kebangkitan yang sesungguhnya dari Rocks the Sebek yang ternyata dia adalah Im-sama. Oke, bagaimana menurut kalian dengan isi prediksi liar Tamagon untuk chapter 1060 kali ini? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.